Assalamualaikum football lovers, berjumpa lagi dengan Calcio Hunter. Kali ini kita sudah menyiapkan berita terupdate seputar sepak bola Eropa untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Yusuf Fofana tegaskan datang bukan untuk gantikan Frank Kessie. Yusuf Fofana resmi jadi pemain AC Milan setelah menyelesaikan transfernya dari AS Monaco. Namun dia menegaskan jika ia datang bukan untuk menggantikan Frank Kessie di AC Milan. Setelah menandatangani kontrak di AC Milan dan menjalani tes medis, gelandang asal Prancis ini berbicara kepada media dalam sebuah konferensi pers seperti yang dilansir dari media Milan News. Dalam kesempatan tersebut, Fofana mengungkapkan bahwa proses negosiasi untuk membawanya ke Milan sebenarnya sudah berlangsung selama beberapa tahun. Ia merasa waktunya kini tepat untuk bergabung dengan klub yang sudah lama ia idamkan. Fofana kemudian berbicara tentang kedatangannya, di mana ia mengaku kedatangannya bukan untuk menggantikan Frank Kessie. Ia juga menjelaskan keinginannya setelah jadi pemain baru Milan. Mari kita tinggalkan apa yang terjadi di masa lalu. Saya di sini bukan untuk menggantikan Kessie. Saya sendiri Fofana, seorang gelandang modern yang harus bekerja di kedua sisi lapangan. Saya di sini bukan hanya untuk membuat janji. Saya menyukai proyek dan ide yang mereka sampaikan kepada saya. Saya ingin menang, ungkap Yusuf Fofana. Alvaro Morata berjanji akan memberi segalanya bagi Milan. Pasca hasil imbang 2-2 melawan Torino, Alvaro Morata mengaku dia tidak bisa menjanjikan gol atau gelar, tapi ia berjanji akan memberi segalanya bagi Milan. Alvaro Morata sendiri berhasil mencetak gol pertamanya untuk AC Milan saat laga mendekati akhir, setelah tendangan Yunus Musa diblok dan Tijani Reinders melepaskan tembakan yang kemudian diarahkan Morata ke sudut bawah gawang. Meskipun sempat memberikan harapan dengan mencetak gol di akhir pertandingan, penyerang asal Spanyol ini menekankan bahwa perubahan mentalitas sangat dibutuhkan untuk menghadapi tantangan di musim ini. Dalam wawancaranya dengan Sky Italia dilansir oleh Milan News, Morata mengungkapkan perasaannya setelah pertandingan. Kami adalah Milan dan kami harus terus berjuang. Bermain di San Siro ini sangat indah dan saya berharap bisa meraih kemenangan di sini. Saya tidak bisa menjanjikan gol atau gelar, tapi saya akan memberikan segalanya, tegas Alvaro Morata. Carlo Ancelotti temukan ketidakseimbangan di Real Madrid. Carlo Ancelotti langsung menemukan masalah di Real Madrid usai memainkan laga perdana di La Liga musim ini. Sang pelatih merasa tim rajikannya tidak seimbang antara aspek menyerang dan bertahan. Carlo Ancelotti menurunkan Kylian Mbappe sejak menit awal. Ada banyak pemain dengan naluri menyerang dalam tim. Selain Mbappe, ada Vinicius Junior, Rodrigo, Jude Bellingham, dan Fede Valverde. Praktis di lini tengah dan depan hanya ada Tchouaméni yang punya naluri bertahan lebih dominan dibanding menyerang. Real Madrid punya sumber daya yang luar biasa saat menyerang, namun ada masalah besar di balik sumber daya itu. Ancelotti merasa timnya sangat lemah saat harus merebut bola kembali ketika penguasaan bola hilang. Napoli dipermak Hellas Verona, Antonio Conte sebut itu menjadi tanggung jawabnya. Antonio Conte meminta maaf kepada para pendukung Napoli setelah tim asuhannya dikalahkan cukup tragis oleh Hellas Verona dengan skor telak 0-3 dan ia bertanggung jawab atas hasil tersebut. Selesai pertandingan, Conte meminta maaf kepada para pendukung Napoli atas kekalahan yang cukup menyakitkan ini. Ia juga menyoroti penampilan buruk timnya di babak kedua, juga mengatakan jika diperlukan kerja keras untuk membawa Napoli mencapai standar yang ia inginkan. Juventus belum punya skuad ideal. Thiago Motta optimis hadapi Como. Thiago Motta membeberkan bahwa Juventus memulai musim Serie A mereka dengan jumlah pemain yang terbatas dan masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan di bursa transfer kali ini. Ia mengakui pihaknya tengah mempersiapkan skuadnya terlepas mereka masih belum bisa mendatangkan para pemain yang dibutuhkan untuk jadi tim penantang Scudetto. Namun terlepas itu semua, Motta cukup optimis menyambut laga melawan Como. Pelatih asal Italia ini mengaku anak asuhnya sudah siap mendapatkan hasil positif pada pekan perdana mereka di Serie A. Artem Dovbyk debut top skor La Liga yang gagal mencetak gol di Serie A.
AS Roma menghadapi tuan rumah Cagliari pada pekan pertama Serie A musim ini, sekaligus menjadi ajang debut Artem Dovbyk. Ini berakhir dengan skor imbang 0-0. Dovbyk adalah top skor La Liga musim lalu, di mana striker Ukraina itu mencetak 24 gol dan berjasa besar membuat Girona finish di peringkat ketiga. Dia digait AS Roma dengan nilai transfer 30,5 juta euro plus add-ons 5,5 juta euro. Laga kontra Cagliari menjadi laga debut Dovbyk di Serie A. Sayangnya dia gagal mencetak gol maupun meraih kemenangan bersama AS Roma. Meski catat debut tak mulus, Enzo Maresca nilai Chelsea sudah selevel dengan Manchester City. Debut Maresca di hadapan publik The Blues dinodai oleh gol-gol yang dicetak oleh Erling Haaland di menit ke-18 dan Mateo Kovacic pada menit ke-84. Namun, Enzo Maresca menegaskan bahwa performa Chelsea tidak begitu buruk saat menghadapi Manchester City meski takluk 0-2. Menurutnya, kualitas anak asuhnya sudah setara dengan sang lawan. Bagian selesai pertandingan, Maresca mengungkapkan jika ia merasa yakin bahwa timnya mampu mengimbangi usaha Manchester City. Namun, pertandingan ini ditentukan oleh kualitas anak asuh Pep Guardiola di area kotak penalti. Pembalasan sempurna Erling Haaland untuk Marc Cucurella. Marc Cucurella sebelumnya menyindir Erling Haaland pada perayaan gelar juara Euro 2024 lalu. Tak butuh waktu lama, Erling Haaland membalas sindiran itu di atas lapangan dan membuat Cucurella terpental. Cucurella sendiri merupakan bagian dari skuad timnas Spanyol saat juara Euro 2024. Pada pesta perayaan gelar juara, Cucurella bernyanyi yang menyindir Erling Haaland. Saat laga Chelsea melawan Manchester City, tepatnya pada menit ke-18, Erling Haaland membuat Cucurella terpental. Haaland lantas membobol gawang Robert Sanchez. Haaland sama sekali tidak terlihat gemetar dan berhasil membawa Manchester City menang 2-0 di markas Chelsea. Dicoret kalau melawan Manchester City, Raheem Sterling tuntut penjelasan Chelsea. Tak ada nama Raheem Sterling dalam skuad Chelsea saat berhadapan dengan Manchester City. Alhasil kubu Sterling meminta penjelasan klub terkait keputusan ini. Diketahui jika menjelang kick-off, perwakilan Sterling mengeluarkan pernyataan yang meminta penjelasan kepada Maresca soal alasan mencoretnya dari skuad Chelsea melawan Manchester City. Usai pertandingan, Maresca pun langsung memberikan tanggapannya soal pernyataan yang dikeluarkan kubu Sterling. Maresca mengatakan pencoretan sang pemain adalah murni keputusan teknis. Main buruk lawan Manchester City, Nicholas Jackson panen kritikan. John Obi Mikel menuntut Chelsea untuk mendatangkan seorang penyerang top setelah mengecam penampilan Nicholas Jackson saat melawan Manchester City. Legenda Chelsea itu mengkritik keras Jackson dan sekali lagi menegaskan bahwa mantan klubnya tidak memiliki pencetak gol kelas dunia. Diketahui jika John Obi Mikel baru-baru ini mengungkapkan bahwa ia telah melakukan kontak dengan sesama pemain Nigeria Victor Osimhen dalam upaya untuk meyakinkan penyerang produktif tersebut untuk pindah dari Napoli menuju Chelsea. Pep Guardiola sebut Erling Haaland sudah selevel Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Level Erling Haaland kini dianggap sudah setara dengan dua pesepak bola top dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Hal tersebut dikatakan oleh manajernya di Manchester City, Pep Guardiola. Diketahui jika laga melawan Chelsea di Stamford Bridge sangat berarti bagi Haaland. Pasalnya, ini merupakan pertandingan ke-100 dirinya di ajang Premier League. Luar biasanya, gol ke gawang Chelsea menjadi yang ke-91 bagi Haaland. Rasio gol Haaland yang sangat tinggi inilah yang membuat Guardiola menilai bahwa level sang bomber sudah seperti Messi dan Ronaldo, dua pemain yang dikenal sangat rajin membobol gawang lawan. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.